Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Adam Bishawa. Kali ini saya ingin berbagi atau sharing tentang peralatan atau perlengkapan apa saja yang saya bawa dan saya pergunakan saat naik gunung atau hiking dan camping. Jadi langsung saja kita mulai, yaitu perlengkapan dan peralatan yang saya bawa saat mendaki gunung. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng. Pertama kali yaitu adalah tas ranselnya atau carrier. Saya memakai tas ransel carrier Konsina, yaitu Horseshoe Bend. Nah, ini berkapasitas 70 liter. Jadi 60 untuk badannya dan 10 untuk kepalanya. Ya, tas ini sebenarnya cukup untuk ya 3-4 hari begitu. Tapi saya tetap memakai tas ini meskipun saya hanya camping 2 hari 1 malam saja. Kenapa saya memilih tas Konsina Horseshoe Bend 70 liter ini? Karena peralatan saya bawa itu ya lumayan banyak ya. Ada peralatan fotografi, tenda, logistik, konsumsi logistik, dan banyak hal. Sehingga saya merasa dengan tas ini semuanya bisa masuk ke dalamnya. Oke, kemudian setelah dari tas yang juga dilengkapi dengan rain covernya ya. Nah, ini dia rain cover Konsina 70 liter ya. Jadi kita juga memerlukan rain cover ya, supaya nyaman saat bepergian di kala hujan dengan tas Konsina Horseshoe Bend 70 liter. Kemudian yang kedua adalah tenda. Saya memakai tenda dari Big Adventure Krakatoa untuk 3 orang atau 3P. Jadi kenapa saya memilih ini? Karena tenda ini termasuk lumayan ringan ya, hanya sekitar 2,5 kilo saja, ya, ringan. Jadi saya memilih tenda dari Big Adventure Krakatoa 3P. Tapi biasanya saya pakai untuk 2 orang, meskipun maksimalnya bisa 3 orang. Selain ringan, ini juga tenda anti badai ya. Kemudian sudah ada floor itu. Kemudian juga ya keren lah, bisa dilihat di review saya yang terdahulu, ada videonya untuk tenda, khusus untuk tenda ini gitu. Kemudian yang ketiga, saya memakai sleeping bag, yaitu dari Kotrek. Kenapa saya memilih ini? Karena sleeping bag Kotrek Adventure ini sudah polar guard, sehingga hangat meskipun di suhu 0 derajat Celcius, karena semacam ada bulu angsanya begitu. Kemudian dilapisi oleh kain-kain semacam untuk double layer itu ya, sehingga hangat gitu. Ya, ini saya memilih ini. Terus saya masukkan ke dalam kresek semacam ini. Kenapa? Karena menghindari basah. Sleeping bag itu penting sekali untuk kita nyaman tidur. Kalau basah, kondisi basah, dan dimasukkan ke dalam tas tapi kena basah, kena hujan gitu, wah itu tidur kita nggak akan bisa nyenyak, alias tidak nyaman sekali kalau basah. Jadi penting sekali kasih kresek. Wah, banyak ya. Yang berikutnya mungkin ini adalah sleeping pad atau matras. Saya pakai sleeping pad atau matras tiup dari Nature Hike, berdiameter 195 kali 59 cm, pas untuk 1 orang ya. Jadi ini enak,
untuk badan bisa nyaman saat tidur. Jadi ini ditiup hanya sekitar 25 tiupan sampai 30 tiupan saja sudah bisa mengembang. Jadi saya pakai ini untuk tidur. Ini nyaman ini. Tuh, kemudian selain ini juga saya membawa matras, tetap ini matras dari aluminium foil, ya, matras dari aluminium foil untuk menghangatkan. Jadi sebelum sleeping pad ini saya dasari dengan aluminium foil, matras aluminium foil ini ya. Jadi ini juga berfungsi nanti kalau dimasukkan ke dalam tas itu tasnya bisa berbentuk begitu ya. Jadi semacam kayak apa ya, lorong gitu, memanjang. Ini tasnya bisa istilahnya enak dipandang begitu. Nanti dimasukkan ke dalam tas, diginikan, nah begini, lalu dimasukkan ke dalam tas, gitu, baru dimasuki barang-barang di dalamnya. Jadi itu kenapa saya selalu tetap bawa matras yang beginian. Kemudian oh ya, peralatan kesehatan atau obat-obatan itu sangat penting sekali. Piranti kecil-kecil ini selalu saya bawa untuk supaya menjaga-jaga apabila terjadi sakit di perjalanan maupun saat kemah maupun saat summit. Jadi selalu saya bawa banyak hal ini yang saya bawa di sini, mulai dari Tensoplas, kemudian isolasi, wah banyak sekali. Sini apa? Jet spray untuk pereda nyeri dari Salonpas. Banyak sekali di sini. Ada betadine, ada juga hot cream. Nah ini hot cream untuk ya kalau seliu-seliu. Lalu Salonpas juga ada ini, Salonpas hot untuk ditempel gitu. Kemudian ada Insto. Nah ini Insto ini untuk obat tetes mata ya. Kalau banyak debu itu kan mata jadi merah, jadi perlu Insto. Banyak lagi, ini obat apa ya, Entrostop untuk diare ya. Jadi penting sekali ini jadi ketika di gunung kita diare kita bisa minum Entrostop ini. Lalu banyak hal, ini ada pemotong kuku. Nah ini penting, ini pemotong kuku. Lalu ada juga peluit, saat kita tersesat kita butuh peluit. Kemudian Hansaplast ya untuk plester, ini juga Hansaplast untuk plester. Ya itu kira-kira kita masukkan dulu ya, semuanya komplit. Jadi tidak ada kata darurat kalau kita sudah siap gitu. Jadi ini sangat penting sekali ini ya, peralatan ini ya. Kemudian peralatan memasak itu juga penting. Kalau kita memasak di gunung terus terjadi kendala dengan alat masaknya, wah itu juga sulit sekali kita bisa melanjutkan perjalanan. Kita pasti turun karena kita tidak bisa masak. Terus kita mau makan apa kalau alat masak kita ketinggalan atau rusak gitu. Saya pernah mengalaminya di Gunung Panderman. Itu seru sekali. Ada videonya di di galeri saya. Kemudian ini alat masaknya ya, kompor. Nah ini kompor ini dari apa ini? Gasmit ya, mereknya Gasmit. Oh ya ini Gasmit ya, Gasmit. Tuh, kemudian alat masaknya ada 3, 1, 2, 3. Ini alat menggoreng, ini alat untuk memasak nasi ya. Kemudian ini alat untuk memasak air atau ya memasak mie juga boleh gitu kan. Ini alat-alatnya ini jadikan satu di begini ya, lalu kita masukkan ke sini. Nah ini simple. Nah ini sudah. Lalu jangan lupa gasnya ini, wah ini penting sekali ini ya. Ini ditancapkan ke kompor untuk bisa masak. Gas jangan lupa, penting sekali. Kemudian flysheet. Nah flysheet
Saya menyediakan flysheet ini ukuran 3 kali 4 meter, 3 kali 4 meter. Jadi kenapa saya harus membawa flysheet? Kegunaannya adalah kalau hujan deras, badai, itu untuk satu, menghangatkan tenda kita. Kedua, supaya tenda kita tidak rubuh. Meskipun tenda Krakatoa ini sudah anti badai, tapi kita tetap harus jaga-jaga membawa flysheet. Apabila ketika dalam perjalanan tiba-tiba hujan, nah itu kita bisa bentangkan flysheet ini untuk apa istilahnya ya, untuk tempat berteduh atau semacam darurat untuk berteduh kalau di alam begitu. Flysheet penting sekali. Juga membawa bantal ya, bantal tiup. Nah ini bantal tiup, mereknya apa ini saya nggak tahu. Ini bantal tiup ya supaya kita tidur nyaman aja sih, makanya saya selalu bawa bantal tiup ini. Lalu kemudian ini adalah aluminium foil thermal BV ya, kalau orang-orang bilang thermal BV. Kalau kita mengalami hipotermia di atas gunung, wah itu sangat mengerikan ya itu, kalau bisa sampai fatal, bisa sampai kematian. Jadi saya selalu membawa thermal BV ya, atau ya untuk jaga-jaga apabila terjadi hipotermia ya. Ini untuk dimasukkan ke dalam tubuh begini, semacam aluminium foil ya begini, semacam penghangat lah, untuk menjaga kita supaya tidak hipotermia. Kemudian apalagi banyak. Oh ya, ini alat fotografi saya. Di dalamnya sini ada kamera dan drone. Baik, saya buka ya, saya coba ya. Nah, saya memakai Fujifilm X-T2, lalu lensanya lensa ukuran 10-24, karena saya ingin motret landscape yaitu Milky Way dan city light. Nah, makanya saya perlu lensa wide atau lensa lebar untuk memotret pemandangan. Jadi saya memakai lensa 10-24 f4, kemudian X-T2 dari Fujifilm. Ini yang saya pakai untuk fotografi saya saat naik gunung ya. Kemudian drone ya, drone saya pakai G mini. Jadi ya saya pakai ini saat kalau cuaca di gunung lagi bersahabat ya, tidak badai, tidak angin kencang, saya pakai drone ini. Jadi
ini adalah apa namanya, remote-nya, kemudian ini adalah drone-nya. Jadi ini saya pakai, saya selalu bawa, saya masukkan ke dalam tas bareng sama kamera Fujifilm saya. Jadi ini masukkan ke dalam tas, ini, lalu ini remote-nya taruh di sakunya, kemudian kamera besarnya ini taruh di dalamnya sini. Kita tutup. Nah, ya, nih seperti ini. Terus kita masukkan ke dalam tas, aman ya. Jadi makanya saya memakai Konsina, aduh libet, Horseband yang 70 liter karena ya itu saya membawa alat fotografi saya gitu. Oke, otomatis tripod ya, tripod ini tripod untuk landscaper ya, karena kita mendaki gunung, kita cari tripod yang kecil ringan tapi tangguh ya. Ini jadi saya memakai tripod dari Velbon EX Macro. Kenapa EX Macro? Karena ini kecil tapi kokoh ya. Untuk motret makro juga bisa, karena di gunung kan kita biasanya menemui hewan-hewan yang unik yang bisa kita jadikan objek foto ya. Jadi seperti ini, hanya kecil tapi ini kokoh sekali ini. Dari aluminium ya, dari aluminium ringan tapi kokoh. Ini dari Velbon EX Macro. Ini adalah tripod yang biasa saya pakai untuk saat motret malam hari ya. Kenapa harus malam hari? Karena City Light dan Milky Way itu adanya malam hari ya. Makanya saya sering menemui hal-hal mistis malam hari saat saya motret. Itu aduh, pengalaman yang mengerikan, tapi ya bagaimana ya, apa boleh buat ya apa adanya. Saya cerita ada di video sebelumnya di galeri saya yang Mystic Story. Itu ada di situ pengalaman mistis saya yang terjadi saat saya ya melakukan kegiatan fotografi pada malam hari sendirian lagi di gunung pula, sehingga saya mengalami hal-hal yang ya terkadang di luar nalar lah, seperti itu. Oke, kemudian power bank ya. Power bank ini kapasitasnya 10.000 fast charge. Jadi harus saya bawa karena untuk mengisi HP, saya bawa HP 2 dan saya pakai untuk ngevlog. Jadi saya butuh power bank ini, penting sekali. Kemudian otomatis lampu tenda ya. Ini seperti ini lampu tenda, ini ces-cesan lampu tendanya. Kemudian ada juga lampu tenda juga, ini pakai baterai. Jadi kalau ini ces-cesannya habis, baterainya masih ada, jadi bisa kita selalu jaga-jaga. Ada 2 lampu tenda. Kemudian headlamp ya, macam ini. Headlamp taruh di kepala gitu. Headlamp, lalu senter juga jangan lupa ini ya. Nah, ini senter, headlamp, lampu tenda, korek api, penting sekali korek api. Kemudian pisau ya, pisau ini juga penting sekali. Selain pisau, saya biasanya membawa sendok sama garpu ya. Sendok sama garpu untuk makan. Lupa ini tadi belum saya ambil di meja makan. Jadi biasanya selain pisau lipat ya ini ya. Dari apa ini? Dari Ray. Pisau lipat Ray. Ini selain pisau ini saya juga membawa sendok, garpu, lalu gunting ya. Gunting selalu saya bawa itu. Jadi itu untuk jaga-jaga, juga untuk memotong kayu apabila kita mau bikin api unggun gitu. Kemudian adalah batu baterai dari alkalin untuk ya mengganti batu baterai apa saja, mungkin bisa batu baterainya senter atau lampu tenda, apa saja kita harus sedia batu baterai seperti ini. Kemudian saya membawa ini juga, ini adalah tali ya, tali untuk flysheet. Nah, tali ini saya potong ya berapa ini? 1 meter lah, 1 meter lebih dikit ya. Ini ada 4 buah. Saya pakai untuk
ya jaga-jaga untuk apa namanya menguatkan flysheet begitu, menguatkan flysheet supaya flysheetnya tidak terbang ya kalau terjadi angin atau badai. Jadi apa namanya saya selalu menyediakan ini apa namanya tali ini ya. Tali ini penting juga ini. Apapun bisa kita pakai ini, serbaguna tali itu. Apa saja bisa kita pakai. Jadi dalam keadaan darurat kita tidak kebingungan dengan tali. Jadi kita harus bawa tali ya. Kemudian apa lagi? Oh ya, sekarang sepatu. Sepatu ya saya memakai sepatu dari Ray. Ya sepatu untuk light hiking ya, light trekking ya. Ya untuk trek ringan lah. Saya rasa cukup ini untuk naik ke gunung 3000-an mdpl pun juga oke punya ini. Ya lumayan lah. Kuat juga, sudah saya pakai selama hampir 1 tahun ini ya ini. Lumayan lah ini sepatu ini. Kemudian baju ya, peralatan baju. Jadi saya selalu membawa 2 set baju ya. Satu untuk naik gunung ya, satu untuk naik gunung berangkat ya. Berangkat dari pagi sampai sore kita hiking, trekking sampai dengan tempat tenda atau tempat perkemahan, kita pakai baju itu. Jadi untuk berangkat sampai dengan nyampe di tempat kemah. Lalu setelah kemahnya atau tenda didirikan, malam harinya saya ganti baju yang lebih bersih untuk saya pakai untuk tidur, dan saya pakai untuk summit, lalu saya pakai untuk turunnya begitu. Jadi 2 set baju, yang 1 set untuk saya pakai berangkat hiking, trekking pagi hari gitu sampai siang sampai sore, sampai ke tempat tenda atau tempat perkemahan. Lalu sampai dengan malam hari ketika mau tidur saya ganti baju semua. Mulai dari celana dalam, singlet atau kaos dalam, sampai celana, sampai baju, sampai jaket, itu selalu saya ganti untuk tidur ya. Dan baru pakai sleeping bag. Jadi hangat begitu. Jadi itu yang perlu saya sampaikan. Baju untuk hiking ya. Jadi 2 set ini ya, celana dalam sama singlet. Lalu kaos kaki, jangan lupa kaos kaki saya pakai kaos kaki yang panjang ya, yang 3/4 ya. Jadi ini penting sekali karena untuk kehangatan kaki gitu. Kemudian saya juga membawa kaos tangan. Nah, kaos tangan ini dari Rigi ya, mereknya Rigi. Ini hangat sekali. Lalu koplo ya, apa ini ya? Koplo ya, semacam untuk supaya kepala kita waktu tidur itu tidak kedinginan ya. Penting ini untuk menutupi kuping ini juga, ini kan, untuk sampai ke kuping ya. Topi juga saya pakai, saya selalu bawa topi, tapi saya pakai waktu berangkat sampai hiking sampai ngecamp. Itu saya pakai topi. Setelahnya waktu tidur saya pakai ini kupluk ya. Lalu, wah ini penting juga. Ini adalah base layer atau baju yang menghangatkan badan kita saat tidur maupun saat summit. Jadi sebelum baju luar, saya selalu pakai base layer. Base layer, kebetulan mereknya adalah Hero Biker. Untuk pengendara sepeda pancal ini ya. Pengendara sepeda ya. Tapi dipakai juga untuk naik gunung ya. Ini adalah base layer ya. Celananya juga ini base layer supaya kita hangat saat tidur maupun saat summit begitu. Kemudian biasanya saya, nah ini kan dua set baju, ini baju luar atau hem, nanti kancingnya saya buka begitu. Lalu kaos ini kaos lengan panjang.
Jadi kalau hemnya ini hem lengan pendek, nanti kancingnya saya buka gitu, lalu kaosnya ini kaos lengan panjang gitu. Kemudian celana panjang ya celana tactical seal ya, kalau nggak salah. Ini celana tactical gear dari Black Hawk, World Finest Tactical Gear. Sambil promo ini ceritanya. Mudah-mudahan aja bisa di endorse ya. Ya itu peralatan untuk bajunya. Lalu yang terakhir mungkin ya, semuanya kayaknya sudah ini. Yang terakhir itu logistik ya. Logistik ya. Wah ini logistik, ada mie instan, wah banyak lah. Mie instan ini saya pakai yang Indomie yang jumbo ya, isinya 2 supaya kenyang gitu. Ada juga saya selalu sedia bubur super ya, pengganti nasi ya. Selain mie juga pengganti nasi karbohidrat, tapi juga saya terkadang memakai bubur ayam ini kebetulan, bubur instan lezat dari Super Bubur ya. Rasa abon sapi, enak ini. Banyak, ada juga madu rasa ya untuk menjaga stamina tubuh, jadi kita perlu madu. Kemudian tisu ya, tisu atau kitchen towel yang agak keras gitu ya, agak kasar tapi daya serapnya tinggi. Lalu juga untuk membersihkan BAB begitu. Banyak hal untuk membersihkan alat makan juga oke, alat memasak juga oke. Jadi yang cari tisu yang agak kasar gitu, apa ya, kitchen towel istilahnya di sini, tisu dapur. Jadi teksturnya itu agak kasar tapi daya serapnya tinggi, bagus ini. Lalu air minum ya, air minum ya Aqua lah. Kita cari air mineral yang terbaik lah, karena ya untuk tubuh kita lah, kita cari atau beli yang terbaik lah. Untuk saat ini ya Aqua inilah. Saya biasanya kalau logistik air minum itu saya selalu membawa paling tidak 3 botol air minum merek Aqua. Saya masukkan ke dalam tas semuanya. Jadi 1 botol untuk berangkat, 1 botol untuk memasak, 1 botolnya lagi untuk turun. Jadi ngecamp saya 2 hari 1 malam ya, sehingga saya paling tidak membawa air minum itu 3 botol untuk 1 orang loh ya. Untuk 1 orang, kalau kita berdua ya otomatis 6 botol. Itu kira-kira persiapan air yang harus kita bawa, terutama kalau tidak ada mata air di gunung tersebut. Nah itu penting juga, harus paling tidak ekstra. 1 orang bisa mungkin 4 ya, bisa jadi gitu. Lebih baik lebih daripada kekurangan, karena air itu sangat vital gitu. Kalau menurut saya sih. Jadi ya banyaklah logistik yang saya bawa, itu saya ambil sebagian saja. Ada juga minumannya sasetan, itu kadang ada kopi, ada susu jahe, kadang juga ada teh, kadang juga ada semacam energen begitu, atau minuman berenergi gitu. Nah itu kira-kira yang biasa kami bawa, atau minuman coklat panas. Nah itu biasanya yang kami bawa, kopi, susu jahe, energen atau minuman berenergi, dan coklat panas. Itu biasanya yang saset-sasetan itu yang saya beli begitu. Jadi itu kira-kira logistik. Apalagi ya logistik, roti-rotian juga boleh. Roti-rotian supaya saat belum waktunya makan siang atau makan malam atau makan pagi, kita bisa mengisi perut dengan roti-rotian itu. Jadi itu juga patut kita beli dan kita bawa untuk dimakan sebagai cemilan saat perjalanan gitu.
Nah, itu kira-kira yang perlu saya sampaikan, yang peralatan yang saya bawa saat melakukan pendakian gunung gitu. Kira-kira peralatan ini bisa jadi ada yang berfungsi, ada yang berguna saat kita outbound atau outdoor, ada juga yang tidak berguna. Tapi semua itu kita persiapkan, jadi tidak ada kata darurat apabila kita telah siap. Itu kunci yang harus kita pegang. Jadi bisa jadi ini ada yang tidak berguna alat-alat yang saya bawa, tapi paling tidak saya sudah siap dan saya membawanya. Ketika terjadi hal yang darurat, saya sudah siap, sehingga tidak akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan saat melakukan perjalanan outdoor, apalagi ke alam. Karena alam tidak bisa kita prediksi. Jadi kita harus selalu siap dengan apapun kondisinya. Maka ya ini mungkin banyak yang saya bawa, tapi ya ini saya rasa penting sekali. Mungkin itu sharing peralatan atau perlengkapan yang saya bawa. Kalaupun ada yang perlu dikomentari, silahkan komentar di kolom komentar. Mungkin ada yang belum saya bawa, peranti-peranti yang tidak saya bawa, silahkan bisa diingatkan di kolom komentar. Bebas komen asal sopan. Oke, begitu singkat, padat, dan jelas piranti yang saya buat. Terima kasih telah menonton video ini sampai dengan tuntas. Subscribe, like, dan share video ini supaya bermanfaat untuk teman-temanmu pendaki gunung yang sudah senior maupun yang baru pemula. Siapa tahu dengan melihat video ini mereka bisa mempersiapkan hal-hal yang perlu dibawa saat mendaki gunung nantinya, sehingga tidak ada kata darurat apabila kita telah siap. Begitu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Terima kasih telah menonton video ini hingga tuntas. Jangan lupa subscribe, like, dan share.